Bab 441. Evelyn sangat marah karena kemarahan yang perlahan menumpuk di tubuhnya dan ingin menamparkan Daryl. Namun, akan mencurigakan jika dia menentang Daryl sekarang mengingat keadaannya. Evelyn meronta sejenak tapi sayangnya dia mengalah dan dengan patuh berseru, Guru. Daryl mengangguk puas. Bagus, ayo pergi. Daryl kemudian berjalan menuju arah kamar pribadi tanpa melihat kembali ke Ken dan gengnya dengan Evelyn mengikuti dari dekat. Sial. Dia benar-benar pembantu dari. Bukankah dia terlalu cantik untuk dijadikan pembantu? Ken dan gengnya membeku di tempat dan dengan tercengang memandang saat mereka berdua berjalan lebih jauh. Mereka butuh beberapa saat sebelum sadar kembali. Ken secara khusus menatap sosok cantik Evelyn dari belakang saat hatinya dipenuhi rasa iri dan benci pada Daryl. Bajingan. Saya tidak percaya sepotong sampah seperti Daryl akan memiliki pelayan yang berkelas. Aku tidak keberatan kehilangan beberapa tahun hidupku untuk dia menjadi milikku, pikir Ken. Daryl mengamati sekelilingnya untuk memastikan tidak ada seorang pun di sekitar ketika mereka tiba di pintu masuk kamar pribadi. Dia kemudian berkata kepada Evelyn, tetap di sini, aku akan pergi menjemput kakekmu. Evelyn tiba-tiba khawatir. Kenapa aku harus tinggal di sini? Daryl telah mengerjainya beberapa kali kemarin dan baru saja memanfaatkannya lagi. Evelyn ingin balas dendam. Daryl tersenyum dan dengan acuh tak acuh berkata, kamu harus tetap di sini dan tentu saja mengawasi. Ini adalah sekolah Heksat. Apa yang akan terjadi jika seseorang datang ke sini? Selain itu, kamu berjanji akan mendengarkan semua yang aku katakan begitu kita masuk sekolah. Evelyn merasa enggan tetapi akhirnya, dia menginjak kakinya dan mengikuti rencana dari Daryl tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung menuju ke kamar pribadi. Dentang. Daryl mendengar dentingan logam yang keras dan tajam. Chains tepat saat dia memasuki ruangan. Kamar pribadi itu tidak besar dengan hanya sekitar 100 kaki persegi dan Sion benar-benar tidak bisa bergerak karena dirantai ke tiang di tengah ruangan. Rambut Zion berantakan dan pakaiannya compang camping. Singa emas sekte istana kehidupan abadi berada dalam keadaan yang begitu melarat dengan sikap masa lalunya yang mulia semuanya hilang. Tuan Featherstone. Daryl memandang Sion dan dengan lembut menyapanya. Zion mengangkat kepalanya dan menatap tajam ke arah Daryl sebelum dia dengan dingin berkata, jadi, kamu adalah juara konferensi pembantaian singa. Daryl mengangguk dan tersenyum. Persis. Nama saya Daryl Darby. Senang bertemu denganmu, Tuan Featherstone. Dentang. Zion berjuang melawan rantai sebelum mengerutkan alisnya pada Daryl. Jangan mencoba menyanjungku, dasar bocah kecil. Jika Anda sedang mencari kitab suci, saya sarankan Anda untuk menyerah. Bunuh aku, siksa aku, atau lakukan apapun yang kau mau. Sion menghela nafas dan pasrah. Siapa yang mengira bahwa Zion Featherstone, salah satu prajurit terhebat di dunia akan jatuh ke tangan bocah tak bernama. Daryl merasa tersentuh dengan sikap Zion yang tak kenal takut saat menghadapi kematian. Tuan tua ini benar-benar berani karena dia lebih baik mati daripada menyerah. Tidak heran dia adalah salah satu dari 4 raja penjaga sekte istana kehidupan abadi. Sungguh pria yang berani. Dari memandang Sion sambil tersenyum. Tuan tua, jangan terlalu gelisah. Kenapa aku ingin membunuhmu? Aku di sini untuk mengeluarkanmu. Apa? Zion terkejut ketika dia menilai Daryl dan diikuti dengan tawa. Jangan macam-macam denganku, bocah kecil. Saya telah berkecimpung di dunia seni bela diri selama beberapa dekade. Tidak ada yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Anda hanya berpura-pura mendapatkan kitab suci, apakah Anda pikir saya akan menyukainya? Daryl terdiam melihat Zion tidak mempercayainya. Dia kemudian mengeluarkan token perak dan melambaikannya di depan Sion. Tuan tua, sama seperti Anda, saya dari sekte istana kehidupan abadi. Ini adalah tanda identitas saya. Token ini diberikan kepada Daryl oleh Chester sebelum dia pergi. Kamu. Zion tercengang ketika dia menatap Daryl dengan tidak percaya. Kamu Master Balai Kota Donghai. Sebelumnya, Chester telah mengumumkan ada kandidat baru untuk Master Balai Kota Donghai, tetapi Zion tidak tahu siapa itu.
Dia tidak pernah berharap bocah muda ini adalah dia. Bab 442. Darrell menganggukkan kepalanya. Memang, itu aku dan tidak begitu saja. Faktanya, penasihat militer berkipas putih, Chester Wilson dan saya bersumpah sebagai saudara. Apa? Zion terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu. Chester adalah otoritas tertinggi langsung di bawah Master Sekte Istana Kehidupan Abadi. Posisinya tepat di bawah Master Sekte, tetapi di atas ribuan di Sekte. Bahkan 4 raja penjaga harus menyambutnya dengan hormat. Sulit dipercaya bahwa anak nakal di depan Sion ini adalah saudara perempuan penasihat militer berkipas putih. Kesedihan Zion segera berubah menjadi kegembiraan saat dia tertawa. Setelah sekian lama, ternyata kamu salah satu dari kami. Saya pasti telah dilihat sebagai lelucon bagi Anda sekarang. Darrell melambaikan tangannya. Selain itu, Tuan Tua Featherstone, apakah kamu ingat kamu telah membeli pil Gadli selama lelang Roger? Saya adalah orang yang menyelamatkan Anda ketika pil kehilangan keefektifannya dan menyebabkan keracunan Anda. Kamu tidak sadar, itu sebabnya kamu tidak melihatku. Kamu, pada saat itu, wajah Sion dipenuhi dengan rasa terima kasih. Darrell tertawa saat dia berjalan menuju Sion dan melepaskan titik akupunturnya. Zion mulai menggerakkan otot-ototnya dengan kebebasannya yang diperoleh kembali saat suara retak terdengar di sekujur tubuhnya. Aura yang kuat langsung terpancar darinya. Sial, tuan tua ini memiliki kekuatan seperti itu. Darrell diam-diam terkejut. Zion baru saja naik ke peringkat Master Jenderal level 5 selama lelang Roger, tetapi setelah hanya 2 bulan dia sekarang menjadi margui bela diri level 5. Kecepatan kultivasinya benar-benar menakutkan. Tidak heran gelar singa emas menyebabkan setiap pembudidaya gemetar ketakutan. Sementara Darrell masih sok, Zion pergi ke arahnya dan menjabat tangannya dengan rasa terima kasih. Terima kasih banyak telah menyelamatkan saya, Tuan Darrell. Anda memiliki rasa terima kasih saya yang abadi. Saya pasti akan mengunjungi Anda di aula dan mengucapkan terima kasih setelah saya pulih sepenuhnya. Darrell melambaikan tangannya. Tuan Tua Featherstone, masih ada satu hal penting. Jangan beritahu siapapun tentang posisiku di Istana Kehidupan Abadi. Sekte, bahkan tidak untuk cucumu. Lagi pula aku masih seorang siswa di sekolah Heksat. Jangan khawatir Tuan Darrell, saya tidak akan menyebutkan ini kepada siapapun. Darrell mengangguk dan masuk ke topik utama. Tuan Tua Featherstone, Anda memiliki kitab suci misteri tertinggi menurut 6 sekte. Apakah ini benar? Zion tersenyum mendengar kata-kata Darrell dan dengan bangga berkata, itu benar. Jika tidak, mengapa mereka mengatur serangan gabungan sebesar itu untuk menangkap saya? Zion kemudian menggunakan energi internalnya untuk menghancurkan rantai sebelum melanjutkan, tapi mengapa saya membawa barang penting seperti itu? Saya telah menyembunyikan kitab suci di lokasi yang tidak jelas. Tuan Darrell, Anda telah menyelamatkan saya 2 kali. Anda harus memiliki kitab suci yang saya sembunyikan di pinggiran kota Donghai. Apa? Pinggiran? Darrell tertegun sejenak dengan sedikit gelisah dan kaget. Tuan tua ini benar-benar berani. Aku tidak percaya dia menyembunyikan barang penting seperti itu. Sion melanjutkan lagi, ada sebuah lembah di pegunungan di sebelah utara kota Donghai. Ada reruntuhan Sastone di lembah ini. Lihatlah ke arah timur laut begitu Anda berada di sana dan kitab suci akan berada di bawah pilar batu ketiga. Batu reruntuhan, pilar batu ketiga. Darrell Gately mengucapkan lokasi dan mengingatnya. Dia kemudian tersenyum pada Sion dan berkata, terima kasih, Tuan Tua Featherstone. Kitab suci hampir di tangan. Saya akhirnya bisa melaporkan kembali ke Nyonya Pemujaan. Darrell tidak bisa menahan senyum ketika dia memikirkan Nyonya Pemujaan. Darrell dan Zion meninggalkan kamar pribadi setelah 10 menit. Evelyn yang masih menunggu di luar menjadi tidak sabar. Dia sangat ceria dan bersemangat saat dia melihat Sion dan segera memegang lengannya dan berseru, kakek. Evelyn kemudian ingat dia masih di sekolah Heksat yang berada di bawah pengaruh 6 sekte dan dengan bodohnya menutup mulutnya. Kelakuannya memang menggemaskan. Cukup, kita seharusnya tidak tinggal lama di sini. Ayo kita pergi, kata Darrell sambil berjalan menuju pintu masuk sekolah. Darrell akhirnya berhenti ketika mereka meninggalkan sekolah dan memasuki gang terpencil.
Tuan Tua Featherstone, seharusnya aman di sini. Anda boleh pergi sekarang. Zion menganggukkan kepalanya dan hendak berbicara, tetapi Evelyn menyela dengan melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Baiklah, kakekku aman sekarang. Kamu bisa ngambek. Sial. Dia mengusirku begitu dia mendapatkan apa yang dia inginkan," pikir Daryl. Bab 443. Daryl mengangkat bahu dan pergi. Dia tidak punya waktu untuk berdebat dengan Evelyn karena dia memiliki masalah yang lebih penting, yaitu untuk mendapatkan kitab suci. Zion melihat ke arah Evelyn setelah melihat Daryl sudah lama pergi dan dengan lembut menegurnya. "Evelyn, Tuan Daryl telah menyelamatkan banyak nyawa 2 kali. Bagaimana kamu bisa begitu kasar padanya?" Evelyn mengangkat alisnya dan mendengus dingin. "Kakek, pria ini bajingan. Saya sudah bersikap agak sopan padanya sekarang. Hanya dalam sehari, bajingan ini telah memerintahkan Evelyn berkeliling dan mempermalukannya berkali-kali. Bagian terburuknya adalah Evelyn bahkan menemaninya ke kamar kecil. Evelyn tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dideritanya selama sisa hidupnya. Dia ingin membunuh Daryl kalau bukan karena kakeknya perlu istirahat setelah dibebaskan. Daryl seharusnya menganggap dirinya beruntung karena Evelyn membiarkannya pergi. Evelyn akan mendapatkan balasannya pada akhirnya. Di pegunungan utara kota Donghai, Daryl sedang berjalan di sepanjang jalan hutan di gunung besar ini sendirian sambil ditemani oleh suara serangga dan burung di sekitarnya. Langit sudah gelap dan sepertinya akan turun hujan, tapi cuaca masih agak panas. "Ayo, hujan deras," Daryl menyeka keringat di kepalanya. Cuaca terlalu panas dan Daryl berharap hujan turun dengan cepat sehingga dia bisa mendinginkan diri. Daryl merasa sedikit sedih saat ini karena dia pikir tempat yang disebutkan Zion akan mudah ditemukan, tetapi dia menemukan bahwa itu sangat sulit pada saat kedatangannya. "Sial, gunung-gunung ini sangat besar. Bagaimana saya bisa menemukan lembah itu?" Daryl mengeluh saat dia berjalan melewati sekelompok pohon di depannya dan matanya tiba-tiba terbuka lebar. Daryl telah menemukan reruntuhan batu. Dia langsung tersenyum saat melihat pemandangan di depan matanya dan mempercepat langkahnya. Zion benar-benar ada reruntuhan batu di lembah. Ini pasti istana kuno yang runtuh dan hanya reruntuhan pilar batu ini yang diperbaiki. Daryl merasa seolah-olah dia telah melangkah ke masa lalu setelah tiba di lokasi. Teknik ukiran dan seni pada pilar ini menyerupai dinasti Tang kuno. Daryl melihat sekeliling dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia kemudian berjalan menuju lokasi timur laut yang disebutkan Zion di mana kitab suci disembunyikan. 1, 2, 3. Ini adalah pilar ketiga. Kitab suci seharusnya ada di sini. Daryl berlutut dan mengeluarkan sebuah paket terbungkus kertas minyak dari retakan di bawah pilar. Dia langsung senang saat membuka paket itu. Itu adalah buku bersampul kuning dengan kata-kata kitab suci misteri tertinggi tertulis di atasnya. Tulisan suci itu memberi Daryl perasaan yang aneh dan satu pandangan saja sudah cukup untuk menentukan keasliannya. Daryl akhirnya memilikinya. Daryl tiba-tiba teringat sekte Istana Kehidupan Abadi telah memberikan kitab suci palsu kepada Cult Master selama ulang tahunnya setelah melihat sampul kuningnya. Volume palsu juga memiliki cover kuning. Tangan Daryl gemetar saat dia melanjutkan untuk membuka kitab suci tanpa berpikir 2 kali. Kitab suci misteri tertinggi berisi rahasia besar. Siapapun yang berhasil menemukannya akan dapat menyatukan dan mengendalikan dunia seni bela diri. Ini adalah harta yang sangat diinginkan oleh banyak pembudidaya. Tidak ada yang bisa menolak membaca kitab suci dan Daryl tidak berbeda. Namun, Daryl merasa kecewa karena sama sekali tidak ada yang menarik dalam kitab suci tersebut. Itu dipenuhi dengan guotes Tao yang terkenal dan tidak ada satupun teknik seni bela diri. Astaga, di mana rahasianya? Mungkinkah saya harus mengumpulkan ke-7 volume untuk melihatnya? Ledakan. Pada saat itu, petir muncul diikuti oleh hujan deras. Akhirnya hujan. Panasnya membunuhku. Daryl mengeluh dalam benaknya saat dia dengan bodohnya membungkus kitab suci dan mencari perlindungan. Pada saat itulah Daryl tiba-tiba terpana. Dia terkejut melihat beberapa tulisan muncul di pilar batu pertama setelah basah kuyup oleh hujan. Sial, sebenarnya ada kata-kata di pilar batu ini.
Daryl penasaran dan dia berjalan ke pilar batu untuk melihat dengan benar. 3. Aku, 2. Langit, gunung, kitab suci, raja. Apa artinya ini? Kata-kata ini tidak masuk akal. Mungkin perlu diatur ulang. Daryl tenggelam dalam pikirannya saat dia menatap pilar-pilar batu yang lupa berkedip. Bab 444. Daryl telah melihat kata-kata itu selama lebih dari 10 menit dengan tubuhnya yang basah kuyup karena hujan lebat sebelum akhirnya membuat kemajuan. Aku mengerti. Pilar batu ini diatur dalam urutan 9 divisi 8 trigram. Daryl berseru sambil menamparkan pahanya. Sebelumnya, Daryl telah mempelajari geomansi yin dan yang di mana urutan 9 divisi 8 trigram tercatat di dalamnya. Urutannya adalah surga, bumi, angin, guntur, air, api, gunung, dan danau. Semuanya mulai masuk akal ketika Daryl membaca kata-kata di pilar dalam urutan ini. Daryl membaca kata-kata itu dengan penuh perhatian sambil berhati-hati agar tidak melewatkan satu pun. Ditulis di pilar-pilar itu adalah metode kultivasi yang unik. Teknik ini sangat maju dan sekali dipraktekkan ke tingkat tertinggi, seseorang akan memiliki kekuatan untuk membalikkan langit dan bumi. Teknik ini disebut seni penghancuran besar. Daryl membacakan kalimat itu dan mau tidak mau menelan ludahnya. Daryl tidak pernah mengira dia bisa secara membabi buta menemukan sebuah teknik. Sepertinya dia tidak basah kuyup dengan sia-sia. Kata-kata pilar menyebutkan bahwa pada level tertingginya, seni penghancur besar akan mampu membalikkan langit dan bumi. Bagaimana itu mungkin? Apakah teknik ini benar-benar kuat? Dipandu oleh rasa ingin tahunya, Daryl duduk bersila di tanah dan mengikuti instruksi yang tertulis di pilar. Dia perlahan menyalurkan energi internalnya dan mulai berkultivasi. Daryl tanpa sadar kehilangan dirinya dalam kultivasi dan bahkan tidak bisa mendengar hujan lebat dan guntur yang menderu. Ada 3 level dalam seni penghancuran besar. Sebuah teknik akan dipelajari setelah menguasai setiap level. Teknik yang dipelajari di tingkat pertama keajaiban jari tunggal. Tingkat kedua adalah seni sungai pegunungan. Pada tingkat ketiga dan tertinggi adalah rotasi surgawi. Hujan semakin deras seiring waktu perlahan berlalu. Daryl benar-benar basah kuyup saat ini. Setelah waktu yang tidak diketahui, Daryl tiba-tiba membuka matanya dan meraung ke langit. Mengaum. Level pertama berhasil dikuasai. Daryl tersenyum dan pada saat yang Sarne merasakan energi aneh datang dari medan energinya yang menyebar ke seluruh tubuhnya. Ini adalah awal dari kenaikan. Sama seperti yang Daryl pikirkan, dia merasakan energi internalnya perlahan naik. Jenderal Master level 3, Jenderal Master level 4. Daryl hampir melompat dalam ekstasi. Dia tidak hanya menguasai level pertama. Dia bahkan naik 2 tingkat. Seni penghancuran besar benar-benar menakutkan. Daryl hanya bisa menguasai tingkat pertama, keajaiban jari tunggal dengan pemahamannya saat ini. Tidak peduli apa yang dilakukan Daryl, dia tidak bisa menguasai level kedua dan ketiga. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto teknik rahasia pilar batu. Dia perlahan akan menguasainya ketika dia kembali ke rumah. Setelah Daryl mengambil gambar, dia menghancurkan pilar menggunakan Ascension of the Nine Dragons. Daryl menduga bahwa reruntuhan ini mungkin milik sekte kuno yang akhirnya menurun dan menghilang. Metode kultivasi ini adalah satu-satunya barang yang tersisa dan Daryl menganggap dirinya beruntung telah menemukan teknik ini. Namun, teknik ini terlalu kuat dan konsekuensinya akan menjadi bencana jika jatuh ke tangan yang salah, oleh karena itu solusi terbaik adalah menghancurkan pilar. Retak. Hampir 100 pilar itu hancur menjadi debu dari kekuatan Ascension of the Nine Dragons. Daryl tersenyum puas setelah melihat pemandangan ini dan pergi. Dia memanggil taksi yang kembali ke kota dan memberitahu pengemudi bahwa dia ingin pergi ke Milan Mall. Milan Mall adalah mall yang sangat populer di kota Donghai di mana barang-barang mewah dan mahal dijual. Daryl ingin membeli satu set baju baru karena dia benar-benar kotor dan basah kuyup oleh hujan. Bab 445. Tuan, Anda tidak boleh bercanda. Daryl tidak bisa menahan tawa dan berkata kepada pengemudi, Ivene adalah teman saya. Bagaimana dia bisa menikah jika dia bahkan tidak punya pacar? Hah?
Dia temanmu. Sopir itu menoleh dan melirik Daryl sebelum menghela nafas. Orang ini mengenakan pakaian murahan. Bagaimana dia bisa mengenal Nona Ivene? Pikir pengemudi. Lihat keluar jendela, kata pengemudi itu. Daryl melihat keluar jendela dan dia langsung tercengang. Taksi itu sekarang berada di jalan yang ramai dengan balon udara panas yang melayang setiap 20 meter di sisi jalan. Di masing-masing balon udara panas ini tergantung spanduk yang panjangnya lebih dari 10 meter. Kata-kata di spanduk sangat menarik perhatian saat mengepul di langit. Hari ini adalah hari pernikahan bahagia Nona Ivene Yang dan Tuan Jeremy Langley. Semoga mereka mendapatkan cinta dan kebahagiaan seumur hidup. Pikiran Daryl menjadi kosong dalam sekejap. Kau bisa melihat sendiri bahwa aku tidak berbohong padamu, kan? Kata pengemudi tanpa daya sambil menghela nafas. Saya bahkan tidak tahu apa yang dipikirkan Nona Ivene. Dia memiliki begitu banyak pelamar namun dia memilih Jeremy. Bagaimana mungkin playboy ini cocok untuk Nona Ivene? Berhenti, hentikan mobilnya. Daryl tiba-tiba berteriak seolah-olah dia menjadi gila. Memekik. Derit ban terdengar saat pengemudi tiba-tiba mengerem dan Daryl dengan bodohnya melemparkan ratusan dolar kepada pengemudi sebelum meninggalkan taksi. Dia kemudian mengeluarkan ponselnya dan menelepon Ivene. Daryl tidak bertele-tele ketika panggilan tersambung dan berseru, "Ivene, ini aku. Mengapa Anda menikahi Jeremy? Anda bisa menikahi siapapun yang Anda inginkan, jadi mengapa Anda harus menikah dengannya?" Jerry Langley terkenal di kota Donghai. Semua orang tahu dia playboy. Ivene menggigit bibirnya dan menahan rasa sakit di hatinya. Dia dengan lembut tertawa dan mencoba berbicara dengan nada santai. "Ya, aku akan segera menikah. Pastikan Anda menghadiri resepsi pernikahan." "Resepsi pernikahan apa? Aku tidak menginginkannya." Daryl merasa berdengung di benaknya saat dia mengepalkan tinjunya. "Katakan padaku mengapa kamu menikahi Jeremy. Beritahu aku sekarang. Aku ingin menikahinya jadi jangan tanya aku tentang tamu-tamu ini." Ivene mencoba mengendalikan nada suaranya, tapi Daryl bisa merasakan apa yang dia katakan bukanlah perasaannya yang sebenarnya. "Ivene, katakan padaku, apakah Anda dalam masalah? Itu sebabnya Anda tidak punya pilihan selain menikah dengannya. Katakan padaku dan aku akan membantumu, oke?" Daryl tersedak dengan suara serak. Pada saat itu, Ivene tidak bisa menahannya lagi dan berteriak, "Daryl, berhenti bicara. Anda tidak dapat membantu saya, tidak ada yang bisa. Aku menikahi Jeremy atas kemauanku sendiri. Atas kemauanmu sendiri. Aku tidak percaya padamu. Katakan yang sebenarnya." Mata Daryl merah saat dia mulai berkobar. Suara tertekan Ivene datang dari sisi lain telepon saat Daryl menyelesaikan kata-katanya. "Jeremy memberiku 9 pil kebangkitan sebagai imbalan untuk menikahinya. Rasanya seperti waktu langsung membeku." "Apa?" Daryl tertegun selama beberapa detik saat dia berdiri di sana dengan kaget. Ternyata Ivene telah membayar harga yang begitu tinggi untuk mendapatkan 9 pil kebangkitan. "Yeyone, kamu rela mengorbankan kebahagiaan seumur hidup hanya untuk menyelamatkanku. Bagaimana kamu bisa begitu bodoh?"